Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan menyimak materi dari Dinas Kesehatan. Mari kita perhatikan apa-apa yang sangat diperlukan dalam perjalanan ibadah haji ini. Nah, sungguhnya ibadah haji adalah pembuktian cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Selamat mendengarkan. Alhamdulillah wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang yang hari ini alhamdulillah berkenan menyempatkan hadir. Terima kasih Ibu. Yang kami banggakan Bapak Ibu para tamu Allah, yang kami hormati wabil khusus para panitia di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Ibu sehat Bu? Kalau Ibu berangkat haji ternyata di tanah sucinya Ibu malah sakit, padahal Ibunya semangat dari sini mau ibadah. Kira-kira apa yang terjadi? Ibu menyesal luar biasa ya. Jadi di samping nikmat yang paling besar iman dan takwa, bekal takwa ke Allah, modal yang besar yang kedua adalah modal sehat. Ya, modal sehat. Apalagi Ibu, ayat tentang haji kalimatnya wa atimul hajja, bukan wa alul hajja, tetapi wa atimul hajja, sempurnakanlah haji. Modal Ibu biasa sempurna ibadah kedah sehat. Bapak kedah sehat. Hari ini insya Allah Ibu Bapak para tamu Allah akan disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas bagaimana Ibu di sana mau biar bisa sehat, ya. Insya Allah hari ini dibahas sampai tuntas dibahas oleh Ibu Kepala Dinas. Untuk itu, mohon Ibu dan Bapak para tamu Allah fokus, serius, niati dalam hati. Ya Allah, saya belajar mengenai kesehatan. Niatnya hoyong ku Allah di pasihan sehat di tanah suci. Niatan. Amin. Insya Allah jangan ibadah. Ya Allah, abdi niat ayeuna diajar ka Ibu Kadis supados Allah masihan sehat ka abdi di tanah suci. Amin. Mari kada aya ikhtiar heula, kada aya usaha heula. Sakitu pengantar tisim kuring Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh panitia penyelenggara haji tingkat Kabupaten Pandeglang. Salah satunya adalah Bapak Haji Didin yang luar biasa telah menghantarkan semua agenda acara di sore hari ini, dan yang saya hormati seluruh tim tenaga kesehatan Kabupaten Pandeglang yang akan mengawal Bapak Ibu pada saat melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Dan yang saya hormati Bapak Ibu calon jemaah haji tingkat Kabupaten Pandeglang yang insya Allah mengkodam Bapak Ibu semua berangkat di tahun ini. Nanti mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat sampai masa keberangkatan nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati,
kami diberikan tugas untuk sedikit memberikan wawasan dan pengetahuan terkait dengan kesehatan khususnya bagi Bapak Ibu para jamaah calon haji yang akan berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan dengan tip kesehatan ini Bapak Ibu bisa melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, ya. Selamat, sehat, mabrur dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarga, sahabat, dan insya Allah syafaatnya untuk kita semua ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak mungkin mohon izin ke bawah, kayaknya kejauhan amat ya. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin lebih dekat lebih baik ya, supaya lebih jelas pada saat menjelaskan materi kesehatan untuk bekal Bapak Ibu semua, bahwa setiap pemberangkatan jemaah haji wajib diberikan bekal atau pesan-pesan terkait kesehatan, karena kebijakan pemerintah pusat bahwa kesehatan untuk para jemaah haji ini sangat dibutuhkan, ya, terutama Bapak dan Ibu calon jemaah haji yang memang usianya sudah di atas kepala 5, tentunya ini harus sedikit bisa memperhatikan kesehatan dirinya agar pada saat proses pelaksanaan ibadah haji bisa sempurna. Latar belakangnya bahwa ibadah haji adalah bagi muslim yang mampu dan dipanggil. Ada yang mampu tapi tidak dipanggil. Betul tidak Bu? Banyak mampu, kaya, tetapi tidak ada panggilan dari Allah, maka tidak akan mementingkan untuk berangkat haji, ya. Dan aspek yang keduanya bukan hanya mampu uang, tetapi harus sehat. Oleh karena itu, screening atau pemeriksaan haji terutama di tahun ini, ya, istiqomahnya itu diperkuat. Kalau memang kondisinya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, maka pemberangkatan haji ditunda. Banyak yang ditunda? Banyak yang ditunda karena memang kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kesehatannya terus dijaga sampai berangkat, sampai kembali lagi ke tanah air, ya. Jadi tetap harus bisa menjaga, ya, waktu-waktu 2 minggu atau 3 minggu ke depan ini adalah waktu yang baik untuk Bapak Ibu tetap bisa menjaga kesehatannya. Yang keduanya adalah istilah kesehatan sebagai syarat, ya, istilah kesehatan sebagai syarat pelunasan BIPIH. Kalau dulu beda Bu. Kalau dulu pelunasan dulu, baru dites kesehatan. Kalau sekarang beda. Dites kesehatan dulu. Kalau dinyatakan sehat dan bisa berangkat, baru diperbolehkan pelunasan. Ya, ya karena tadi kalau sudah melunasi ternyata kesehatannya tidak mungkin, akhirnya dibatalkan. Nah, kan ini akan merugikan Bapak Ibu semua. Yang selanjutnya adalah tingginya angka kesakitan dan kematian jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, ya. Apalagi untuk kuota tahun ini, ya, kalau tidak salah untuk Indonesia itu 222.000
ini bukanlah jumlah yang kecil untuk jamaah haji Indonesia. Ya, digabung dari seluruh Indonesia, seluruh dunia akan bersatu. Nanti akan terlihat jamaah Indonesia yang paling kecil-kecil dibandingkan jamaah-jamaah yang lain. Kalau kita tidak sehat, ketogel sikut nada dia ngabuli, betul nggak? Kita mau mendekat ke Multajam sulit karena orang tinggi-tinggi. Tapi kalau kita sehat, insya Allah kita akan mampu melakukan itu semua. Kuncinya adalah harus sehat. Ya. Kuota jemaah haji ya untuk Indonesia itu 221.000 jemaah. Tidak ada pembatasan usia. Kalau dulu ada usia yang lansia dulu, kita dulu kan. Kalau ini tidak ada pembatasan usia. Prioritas jamaah Buat kesehatan di sana. Untuk Kabupaten Palembang itu ada sekitar kapsul. 80 Harganya 250 yang tapi bisa ditarik, dicicil. walaupun belum Misalnya mau beli 50 urutannya bisa. ya, tapi karena usianya sudah lansia itu ditarik untuk diberangkatkan di tahun ini. Itu saya udah minum setahun ini. Jemaah haji lansia tanpa pendamping, ya. Dalam penetapan istiqah Iya, skill. kesehatan sebelum pelunasan. Tadi sudah saya jelaskan. Next. Nah, sekarang angka kesakitan nasional Mau beli berapa? yang bisa terjadi Oh, ini ada pada tulisan saat 70. Bapak Ibu berada di tanah suci, ya. Yang pertama adalah kebanyakan adalah pneumonia. Pneumonia itu kalau bahasa kita Makanya saya di sekali. Iya, pagi sama sore gitu. kalau kita tidak bisa menjaga kondisi badan kita, kita akan batuk pilek. Ya, kita nggak Tapi batuk kalau pilek, batuk nah pilek ini. berkelanjutan, nanti jadi akan pneumonia lagi. Ya, Hah? istilah kasarnya adalah Ini saya jualan. oleh karena itu, Bapak Ibu harus bisa benar-benar menjaga kesehatannya ketika ada di tanah suci. Yang keduanya adalah Dari Bandung. ya, terkait dengan jantung, dan yang ketiga dengan diabetes mellitus, DM, Diabetes bisa. penyakit gula. Ya, Hah? kalau penyakit gulanya terjaga sononya dan 2,5. kontrolnya rutin dan obatnya Kalau mau, rutin, 150 ya, itu akan modalnya. lolos dari Serius, Pak? IPPA kesehatan. Modalnya itu. Tapi kalau yang tidak terjaga, tiba-tiba dikhawatirkan Wah, nanti sampai enak sana kalau nanti ini. tinggi, langsung tidak sadar, ini Udah beli aja. dikhawatirkan. Karena angka kesakitan ini sudah jelas prosentasenya sono 150, sangat banyak sekali serius. dari tahun 2018 sampai tahun 2020 Ini janjian sama teman, kemarin malah gak datang. untuk yang Saya bawa terus ya. pneumonia itu 432, Siap manasik, saya bawa aja. untuk yang jantung itu 228, untuk yang DM atau penyakit gula itu 295. Itu udah murah, Pak. Jangan bilang-bilang. Harganya di sini bandrolnya Gagal jantung. 250 bandrolnya. Gagal jantung ini 184. Ada 55 kapsul tuh. Ya. Nah, harapannya penyakit ini tidak ada lagi untuk tahun ini. Kalau tadi screeningnya diperketat. Kalau ada yang gagal ginjal, Ini mah ya, udah itu tidak dipenuhin, diperlukan. Mak. Gagal jantung tidak Dua diberangkatkan, jadi satu. ditunda sampai proses pengobatannya maksimal dan bisa dinyatakan untuk berangkat. Selanjutnya stroke. Stroke Ya, bisa. stroke ini Pokoknya ini bagus lah, Pak. masih Bukan ada, habatus sauda nih. yaitu 35 untuk tahun 2019 panas 48, pokoknya itu. untuk 2021 12, dan untuk 2023 ini meningkat yang stroke 89. 89 yang dirawat di rumah sakit Arab Saudi sana, Bapak Ibu semua. Harapannya dengan screening atau pemeriksaan yang memang ketat, harapannya penyakit ini semua untuk tahun ini tidak terjadi pada jamaah tahun 2024 di khususnya di Kabupaten Pandeglang, ya, sehingga Bapak Ibu bisa melaksanakan tuntunan haji atau urutan haji sesuai dengan apa yang telah ditetapkan, ya. Kalau kita sudah sakit, stroke, masuk rumah sakit, dirawat, stroke itu tidak cukup sehari 2 hari.
bisa 2 minggu, 3 minggu, maka waktu kita untuk melaksanakan ibadah haji terganggu. Oleh karena itu, mulai saat ini belum terlambat Bapak Ibu untuk bisa menjaga kondisi tubuhnya untuk tetap sehat, dan kalau memang ada yang harus dikonsulkan ke dokter, maka terus komunikasi dengan dokternya. Ya, kalau memang harus minum obat terus, ya jangan lupa bawa obatnya sesuai dengan obat yang diresepkan oleh dokter di mana Bapak Ibu sering konsultasi kepada dokter spesialisnya. Ya, next, ayo. Ini jemaah haji yang diikutkan yang dibatalkan tahun 2019, 2022 dan 2023, ya. Jadi persentasenya untuk 2023 kemarin ini tinggi sekali yang dibatalkan, ya. Harapannya Bapak Ibu semua di sini datang ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji bisa melaksanakan sendiri tanpa selama di Arab, Pak. ya. Next, Ini kenapa saudara ini minuman Rasulullah? tadi angka kesakitan, yaitu jumlah jemaah haji yang sakit akibat jantung, akibat stroke, akibat DM, akibat gagal ginjal, ya. Sekarang angka kematian jemaah haji Indonesia dari tahun 2017 sampai 2023 mengalami 2017 645 jemaah haji yang meninggal. Tahun 2017, tahun 2018 itu turun menjadi 380. Batu soda ini buat persiapan. Tahun 2019 naik lagi 455 jamaah. Ini se-Indonesia ya Bapak Ibu semua, ya, bukan Pandeglang, bukan. Ini se-Indonesia, ya. Dan yang paling tinggi adalah tahun 2023 kemarin Bapak Ibu semua, yaitu 774 jamaah haji yang meninggal di Arab Saudi. Kenapa ini tinggi? Karena pada saat 2023 kemarin ini masih ada penelitian, Pak. batas usia, Bukan sembarangan. usia yang lansia itu didulukan, ya. Jadi semakin usia lanjut, apalagi tidak bisa menjaga kesehatan, potensi akan sakit dan potensi akan meninggal di sana itu sangatlah tinggi, ya. Ini adalah angka Indonesia, bukan angka Pandeglang, ya. Pandeglang ada di dalamnya. Next. Diminumnya setelah sarapan boleh. Jamaah haji wafat tahun 2027 sampai 2023. Ini minumnya. 5 prioritas. Kenapa jamaah haji meninggal di sana? Salah satunya adalah karena Iya. akut miokardiat infark atau penyakit jantung, kalau kata kitanya, ya. Jantung dadakan, tiba-tiba, kalau kata bahasa Nggak ada tadi saya bawa roti. masuk angin, atau kan penyakitnya masuk angin duduk, kan? Hah? Angin kadalon. Pokoknya seperti itu ya. Nah itu Cobain. yang tidak Nanti Bapak terprediksi dan tidak pulang terasa besok baru ketemu saya. belum berangkat. Cikowe. Ya. Yang keduanya adalah septic shock, ya, shock, ya. Yang ketiganya ada cardiologi, shock, sama urusannya dengan jantung, ya, tiba-tiba shock karena memang jantungnya tidak berfungsi. Yang ketiganya akut ischemic heart disease, ya, pneumonia, dan yang terakhir Bapak, adalah kalau itu langsung terasa enak badannya, bisa hubungin saya. apa itu? Cirrhosis, ya, penyakit hati. Jadi banyak hal yang bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, apabila memang Bapak Ibu menderita penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan kematian, Ini nama saya. dokternya memang ditundalah.
Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkat ya. Tapi insya Allah kalau memang dokter Ingat itu nomor saya nih. untuk berangkat, maka insya Allah kondisi Bapak akan sehat. Next. 10 penyakit terbanyak penyebab kematian Ini namanya Yazid. Ini nomor HP-nya. Yang terbanyak adalah shock sepsis ya. Yang paling tinggi adalah shock sepsis ya, shock sepsis. Sampingnya. Yang keduanya adalah shock kardiogenik terkait dengan jantung ya. Jantung tidak dapat memompa darah untuk kebutuhan tubuh. Jadi jantungnya berhenti. Darahnya tidak bisa dipompa oleh jantung. Ini salah satu penyebabnya ya. Kalau yang tadi infeksi sistemik yang menimbulkan kegagalan pada organ, itu dapat menimbulkan. Yang ketiganya yaitu infak miokard akut atau penyakit jantung koroner. Pokoknya artinya penyakit jantung deh Pak. Kalau disebutin satu-satu karena nama pusing ya. Intinya adalah penyebab utama kematian jemaah haji karena penyakit jantung ya. Jadi kalau sudah terbayang di sana gelap-gelap kelelahan. Kalau jantungnya lemah, jantungnya tidak bisa memompa darah ya ke seluruh tubuh, maka akan terjadi shock, akan terjadi kematian. Ya, di sana adalah ibadahnya ibadah fisik, bukan hanya duduk manis berdoa, tetapi fisik Bapak Ibu. Mohon habis kurang ya. Habis keliling Ka'bah nih. Ya. 1 kali baikin 1. Sudah sahih nanti wukuf di Arafah. 2 kali. 4 Baikin 2. Musuh ya mah. Kembali lagi. 7. Mina, lewat juga di Mina. Bukan orang pohonnya. Kembali lagi nanti. Pohon istilahnya batal. Bapak lawan, Oh, Bapak berapa? itu semuanya dilakukan dengan fisik. Kalau Oh, ini manis. tidak sehat, maka nanti hal-hal yang kemungkinan terjadi ini akan bisa Sekali nggak seberapa. kematian. Ya. Next, lanjut. Kan suruh bawa karet. Repot bawa karet. Penyelenggaraan kesehatan haji Kabupaten Pandeglang. Silakan. 7. Haji Kabupaten Pandeglang, ini sangat kecil sekali tulisannya, nggak jelas. Ini persentase ya. Ini next, ini nggak boleh. Next. Nah ini total jemaah haji Kabupaten Pandeglang ya, itu 1.092 ya, yang akan diberangkatkan ya. Berhak berangkatnya 885 Kalau nggak salah. dari 1092 yang diberangkatkan tahun ini. Berarti langsung sekali ya. 880 Sekali putar nih. Atau sa'i kan? Yang lansianya tadi saya sampaikan 83 orang. Di rumah bikin aja. Yang Pakai apa namanya? toksinya Pohon tasbih. Kalau nggak tasbih aja. sesuai dengan urutan tuh. Tasbih. Kalau nggak salah yang Kan banyak berangkat ini tuh. adalah Bisa jam banyak. daftarnya Tasbih mah 15.000. Banyak. sampai bulan Yang penting niat baik. 2000. Dia mau rumah tanggung dan ya. Ini yang dimaksud dengan urutan porsi. Ya. Bagus. Kalau yang lansia ditarik. Walaupun dia daftarnya tahun 2018, 2019 kalau dia lansia ditarik Bapak Ibu semua. Ya. Yang cadangannya 25 orang. Dulu. Opat. Diagnosis terbanyak pada calon jemaah haji sekarang itu adalah DM. Di antara Bapak Ibu semua yang memiliki penyakit gula. Sepuluh titik haji nggak bawa karet mah itu Ju. Tapi jangan lupa Ayo obat bilang dari mah. dokter terus dibawa. Sudah 1 mas. Tertib minum Kan banyak orang. saat Bapak Ibu berada di Saudi Kalau Arabia. bikin aja di Obatnya tasnya. bawa tuh sesuai dengan anjuran dokter. Nah ini yang kena. DMIT Yang minum kena obatnya anak. harus terus menerus tidak bisa terputus. Tujuannya adalah Iya. hipertensi, darah tinggi, Bapak Ibu semua. Jangan lupa, kalau Bapak Ibu sudah mengidap darah tinggi, berarti sudah ada resep dokter di mana ketika Bapak Ibu kontrol di Indonesia, maka obatnya jangan lupa terus dibawa dan terus diminum di sana. Ya. Yang ketiganya adalah CAD dan yang keempatnya adalah dispepsia. Ya. Jumlah TKHI yang akan mengiringi Bapak Ibu semua, dokternya 3 orang, perawatnya 6 orang. Ya. Kalau tidak salah ini dibagi
2 kloter. Bukan orang bareng ini Pak. 2 kloter. Sudah bareng saya. Murni kloter Pandeglang dan 1 kloternya adalah Nanti Pak kalau maaf ya mudah-mudahan Mas sehat ya. kami dokter Saya juga ahli totok Pak. selalu mendampingi Bapak Ibu semua. Jadi yang sakit masuk aja bisa ditotok sama saya. Dibantu lah. Untuk meminta bantuan pada tim kami, ya. Rekam sudah Dan saya kami bawa. hadir bantu. Mudah-mudahan Tapi nanti mudah-mudahan ya kita sehat ya. dan bisa Kita doain. teleponnya. Tapi kalau terpaksa ya minta tolong ya. Biasa karena bekam sekali. Oh bekam bawa deh. Ini Minimal untuk terkait buat dengan nyedot 2 atau ya. Next, ayo. gitu. Vaksin meningitis ya. Vaksin meningitis untuk calon jemaah haji ya. Itu 900 Vaksin influenza belum? Realisasi 911 untuk TKP Influenza. 9. Alhamdulillah wahdah. Assalatu Pemeriksaan kesehatan jemaah haji Ayo di kelompok ya. Iya mau ya, dipotong di kelompok. pemeriksaan kognitif, Itu kan gampang. pemeriksaan Masih gue mau saya 2 mau diberet. sudah dilakukan kepada Bapak Ibu semua ya. Next, lanjut. Itu ya. Jangan baca-baca aja. Kesehatan Ya kan nih. ya. Pertama dari puskesmas Kayaknya koper besar isinya naon ya. Bapak Ibu semua Baju pabrik hiji, baju koko silu gitu. yang dilakukan di rumah sakit Mau saya gitu ya. Oh salam pemeriksaan kesehatan di koper besar. terus ya jemaah Koper kecil ya gitu. menandatangani surat pernyataan jemaah haji setelah diperiksa Hah? menetapkan status Koper 2 kan tadi bilang. kesehatan Anu gede emang kendaraan di kapal, anu kecil mah di bawah. siap dan layak untuk diberangkatkan. Dan yang terakhir adalah batas akhir pemeriksaan kesehatan adalah pada 7 hari kerja sebelum masa pelunasan ini semuanya sudah dilakukan. Ya, next. Pemeriksaan ketentuan ya. Sampaikan riwayat penyakit yang diderita. Ini pagi pra embarkasi Bapak Ibu harus bisa menyampaikan periksa kesehatan sesuai ketentuan, sampaikan riwayat penyakit yang diderita, rajin mengikuti manasik di kabupaten atau KBIH Bapak Ibu semua untuk memantapkan dan menguatkan persiapan haji dan seleksi dilaksanakan bersama pada bimbingan di KBIH-nya masing-masing. Nah ini adalah kontraindikasi dilakukan suntikan meningitis ya. Ada komponen vaksin ya, menderita penyakit otak, penyakit ginjal dan demam karena infeksi akut sebaiknya memang ini harus dilakukan supaya pulang dari sana semuanya tidak ada yang terkena penyakit meningitis ya. Kalau suntikan influenza ini boleh dilakukan, boleh tidak. Iya mah etanol. Meningitis ini Etanol bukan alkohol. dilakukan Bapak Ibu semua ya. Semuanya ini Etanol. untuk kesehatan Bapak Ibu Kayak semua kita. sehingga sepulangnya dari haji tidak ada lagi penyakit penyerta ya yang mengikuti salah satunya adalah penyakit meningitis ya ke tanah air ya. Next ya. Ini mah Untuk haji buat cewek ya. integrasi sistem informasi Ada yang buat cowok belum haji ya. Ini secara apa? Orang istrinya temen dan Ini ngobrol gitu. sudah dilakukan oleh tim kami, ya. Jadi tim kami sudah mengatur semua alur ini. Bapak Ibu tinggal mengikuti aturan apa saja yang memang harus dilakukan oleh tim kami. Next. Nah ini juga sama untuk persiapan vaksinasi, ya. Ini adalah tim kami, ya. Tugas tim kami untuk melaksanakannya. Next. Nah ini adalah satu kartu jemaah haji Indonesia. Ini jangan lupa menjelang keberangkatan ini semuanya harus dipersiapkan. Ini sekarang semuanya menggunakan barcode Bapak Ibu semua. Nanti barcode ini isinya